Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, selamat pagi, dan Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 yang mengangkat judul Fase Lansia dari Pendidikan Agama Hindu semester 3 Stah Dharma Sentana, Sulawesi Tengah. Lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Menurut Kementerian Kesehatan, ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, lansia lanjut usia atau pralu, yakni lansia yang berusia antara 60 sampai 69 tahun. Yang kedua yaitu lansia lanjut usia atau LU, yaitu lansia yang berusia antara 70 sampai 79 tahun. Yang ketiga yaitu lansia atau lanjut usia akhir atau LUA, yaitu lansia yang berusia 80 tahun ke atas. Lansia merupakan tahap akhir berkembangnya manusia yang ditandai dengan penurunan daya kemampuan, kepekaan, dan gagalnya mempertahankan keseimbangan kesehatan. Lansia juga memiliki kebutuhan dan masalah yang bervariasi, mulai dari sehat hingga sakit. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh lansia, yaitu yang pertama, menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik dan kesehatan. Menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik dan kesehatan bisa dilalui dengan beberapa cara, yaitu aktif bergerak, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, pemeriksaan kesehatan, dan latihan keseimbangan. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat menjaga kesehatan meskipun mengalami penurunan kekuatan fisik. Yang kedua yaitu menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya pendapatan keluarga merupakan salah satu tugas perkembangan usia lanjut. Pensiun dari pekerjaan merupakan perubahan hidup yang besar yang bisa menimbulkan stres dan depresi. Yang ketiga yaitu menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Pada fase lanjut usia, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup merupakan tantangan emosional yang sangat berat. Kehilangan pasangan hidup berarti kehilangan seseorang yang mungkin sudah bersama selama puluhan tahun, sehingga rasa kesepian, kehilangan arah, dan ketidakpastian seringkali muncul. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari fase syok dan penolakan, rasa sakit emosional, hingga akhirnya menerima kenyataan dan belajar hidup mandiri kembali. Yang keempat yaitu menjalin hubungan dengan orang-orang seusianya. Untuk menghindari kesepian di fase lansia, alangkah lebih baik jika lansia bergabung dalam komunitas. Contohnya, komunitas hobi, olahraga, atau lingkungan tempat tinggal. Lansia yang punya banyak kegiatan positif di luar rumah akan merasa lebih bersemangat dan terbebas dari rasa kesepian. Cara tersebut dapat membuat para lansia lebih produktif, berkontribusi untuk perkembangan komunitasnya. Misalnya, rencana sesi latihan bersama atau kegiatan bakti sosial yang bermanfaat. Yang kelima yaitu membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan
merupakan salah satu tugas perkembangan masyarakat dewasa akhir. Beberapa indikator yang dapat menunjukkan tercapainya tugas perkembangan ini adalah menjaga pola makan, menjaga kesehatan tubuh, dan melakukan kegiatan yang disenangi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas dan harmonis. Pada fase lansia, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas dan harmonis berarti mampu menghadapi perubahan peran dalam kehidupan, seperti perubahan dari peran aktif di dunia kerja ke peran baru di lingkungan keluarga atau komunitas. Lansia seringkali perlu menyesuaikan diri dengan berkurangnya aktivitas fisik dan sosial, serta menerima peran baru yang mungkin lebih positif, seperti menjadi penasehat keluarga atau figur yang dihormati. Beberapa hari yang lalu, kami melakukan wawancara kepada salah satu seorang lansia yang berada di Kota Palu. Pada tanggal 30 September 2024, kami mewawancarai seorang lansia yang berusia 60 tahun. Beliau bernama Ketut Sukawan yang biasa dipanggil Pak Gede. Beliau lahir di Desa Grana, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada tanggal 11 Juli 1964. Sebelum beliau tinggal di Kota Palu, beliau pernah tinggal di Buol, tepatnya di Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol. Dan sekarang beliau pindah ke Kota Palu, tepatnya di Jalan Bulu Masomba, Desa Laswani, Kecamatan Mantikuluri. Beliau pindah pada tahun 2022, sekitar 2 tahun yang lalu. Pekerjaan sehari Pak Gede yaitu sebagai petani atau berkebun. Beliau biasanya menanam jagung dan beberapa jenis sayuran. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, beliau mengatakan bahwa beliau memiliki seorang istri yang bernama Made Punit, yang lahir pada tahun 1965 di Desa Gerane, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bangli, yang beraktivitas sebagai IRT atau ibu rumah tangga. Pak Gede juga memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Gede Bambang Adi Susanto, yang biasa dipanggil Pak Puspa. Pak Puspa bekerja sebagai guru agama di SMK Negeri 3 Palu. Dan anak kedua dari Pak Gede yaitu Kadek Sri Wahyuni, yang biasa dipanggil Ma Arta, yang beraktivitas sebagai IRT atau ibu rumah tangga. Di usia 60 tahun, keadaan Pak Gede masih cukup sehat, walaupun terkadang sering merasakan sakit pinggang, asam urat, dan mah. Dari hasil wawancara kemarin, kami mewawancarai tentang pola makan Pak Gede, dan di sana Pak Gede mengatakan bahwa pola makannya masih teratur. Aktivitas Pak Gede dengan warga seusianya biasa melakukan percakap-cakapan dengan warga yang ia temui di kebun. Dan Pak Gede juga biasanya bersimakrame dengan para tokoh di pura saat rerainan Purnama Tilem. Untuk peran dalam masyarakat, beliau belum ada karena beliau baru pindah dari Buol, jadi mungkin karena baru 2 tahun di sini belum memiliki peran penting dalam masyarakat. Sekian video yang dapat saya